bukan di atas panggung. Ya, bukan di atas panggung ya. Tapi kalau di atas panggung itu namanya jam terbang. Beda. Beda deliberate practice dengan jam terbang. Jam terbang itu adalah ketika kita di atas panggung. Nah, ketika tidak di atas panggung namanya deliberate practice. Kita latihan terus-menerus. Untuk apa? Untuk membuat jam terbang kita itu semakin bertambah dan itu yang membuat kita nantinya levelnya itu beda gitu loh. Walaupun mungkin jam terbang kita sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, tapi ketika kita rajin deliberate practice, maka seolah jam terbang kita itu sebulan 10 kali gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi itu meningkatkan jam terbang. Yang ketiga, apalagi? Yang ketiga itu adalah belajar kepada guru yang tepat. Jadi belajar kepada guru itu juga harus yang tepat. Gitu. Carilah guru yang tepat menurut kita. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang diajarkan kepada kita itu tepat. Ya, sehingga ilmu yang sehingga kita diajarkan dengan cara yang paling cocok dengan kita. Karena setiap kita pasti punya cara belajar yang beda-beda. Nah, ketika kita dapat guru yang tepat, maka dia akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang cocok untuk kita. Gitu loh. Ada orang yang sukanya makan ikan, nggak suka makan tempe, tapi dipaksa makan tempe, maka nggak akan nyambung. Gitu. Maka carilah guru yang tepat. Dan guru yang tepat itu akan memasukkan ilmu itu dengan cara yang tepat kepada Anda. Oke, next. Nah, mengasah kemampuan. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa percaya diri kita saat berbicara. Itu penting. Memperkuat eksistensi kita ketika kita lagi nampil. Nah, ini lebih penting lagi kan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemampuan itu diasah ya untuk membuat eksistensi kita itu kuat di atas panggung. Kemudian membuat kita nyaman. Karena apa? Deliberate practice. Sebelum kita tampil, kita latihan dulu. Kita baca-baca dulu. Kita desain dulu PowerPoint-nya. Kita buat dulu materinya. Gitu. Kemudian apa lagi? Berbicara yang teratur, terstruktur, dan terukur. Gitu. Itulah fungsi dari mengasah kemampuan tadi. Kemudian mampu mempengaruhi audiens kita saat kita tampil. Nah, jadi itulah fungsi dari mengasah kemampuan kita. Next, gimana caranya kita untuk latihan? Maaf, gimana caranya kita untuk meningkatkan kemampuan kita? Ada banyak sekali tipsnya. Salah satu tips yang mau saya bagikan pada malam hari ini, pertama adalah adlib test, adlibbing test. Apa itu? Latihan berbicara. Ya, kalau istilah lainnya itu impromptu ya. Kita bicara tanpa ada rumus, tanpa ada naskah, tanpa ada narasi gitu. Tanpa ada skrip. Nah, itu ad-libbing test tuh namanya. Tujuannya apa? Untuk membiasakan kita berbicara. Teman-teman, kadang-kadang maaf sebentar ya. Oke, teman-teman nanti yang ingin bertanya mungkin boleh mulai dipersiapkan pertanyaannya nanti bisa raise hand secara live on mic gitu atau juga bisa menanyakannya lewat kolom chat. Jadi teman-teman silakan berdiskusi nanti ya setelah sesi presentasi pemateri. Oke, terima kasih. Maaf ya teman-teman ya. Nah, jadi membiasakan kita berbicara. Karena terkadang artikulasi kita itu, ya kan, itu suka belibet ini bibir kita ini. Saya saja terkadang itu suka belibet kalau ngomong. Sehingga perlu dilatih. Nah, makanya perlu dilatih dengan ad-libbing test. Ya, Hmm, sebentar.
Oke, latihan mulut, artikulasi. Kadang kita kan suka, tuh, ini suka belibet nih, sehingga kemudian perlu dilatih. Ya kan? Perlu dilatih dengan cara apa? Ya, ad-libbing test. Ngomong tanpa skrip, gitu loh. Jadi artikulasinya itu kita latih secara natural gitu kan. Bukan latihan vokal, dibuka-buka mulutnya. Itu kan latihan yang memang kita sengaja. Tapi kalau ad-libbing test dia latihannya natural. Kemudian mengasah otak kita, mengasah kemampuan antara otak kita itu ya kan kemudian dengan mulut supaya bisa seirama. Ya, ya itu dengan ad-libbing test. Begitu teman-teman. Gimana contohnya? Nah, next saya contohkan ya. Next. Nih, objeknya misalnya buku. Objeknya misalnya buku. Kita cuma siapkan objeknya aja dengan waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Ya kan, waktu sekitar 1 sampai 2 menit kita ngoceh terus teman-teman. Apapun itu tentang buku. Mulai dari harganya, belinya di mana, buku kita apa aja, kita punya rak buku atau enggak. Kemudian beli buku harusnya di mana aja. Oh, macam-macam pokoknya yang berhubungan dengan buku. Boleh nyambung, boleh nggak nyambung. Boleh ngalor ngidul ke sana kemari nggak apa-apa. Yang penting kita sedang latihan untuk apa? Pertama tadi latihan mulut. Yang kedua, ini artikulasi kita. Yang ketiga, menyinkronkan antara otak dengan gerak mulut kita. Ya, contohnya saya contohkan 1 menit aja. Ini sekarang pukul 8.45, berarti 8.46. Buku. Saya punya banyak buku dalam rak yang sudah saya beli paling tidak dari sejak saya usia SMP. Nah, kalau di tahun 2009 atau buku ya pertama awal-awal saya beli itu seingat saya adalah tentang filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali. Itu adalah buku tarik dengan pemikiran buku itu. Sehingga kemudian saya lahap habis buku itu. Nah, kemudian berangkat beberapa waktu setelahnya saya coba untuk beli buku-buku yang lain dari mulai harga ribu, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Walaupun saya belum pernah beli buku yang sampai jutaan, tapi ratusan ribu ada kok. Nah, buku-buku saya itu ada macam-macam ya, variatif. Ada yang buku sekolah, ada buku cerita, novel, puisi, cerpen, ada juga buku pemikiran, buku politik, buku ekonomi, buku agama, kitab kuning, oh macam-macam. Ada banyak sekali buku saya. Nah, buku-buku itu saya beli dari kurun waktu saya sejak SMP hingga kemudian saya kuliah, bahkan hingga sekarang. Coba lihat dari tadi sekian dari saya dari jam 8.45 sampai gitu ya. Dari jam 8.45 sampai 8.47. Sekitar 1 sampai 2 menit aja. Kita boleh cerita tentang apa aja. Gitu. Eh, nah silakan teman-teman kalau mau coba di rumah, boleh dengan rumus ini. Boleh dengan jurus ini. Namanya adlib test. Atau istilah lainnya disebut dengan impromptu. Ya kan ngomong tanpa ada teks. Tanpa ada skripnya. Oke, silakan dilanjut. Ada beberapa slide lagi yang kita perlu selesaikan. Nah, ini gestur tuh. Gestur itu adalah gimana cara kita untuk tampil menarik, ya, delivery kalau istilah lainnya. Apa aja yang ada di dalam gestur itu? Yang pertama, next, ya, next. Nah, yang pertama sekali adalah tampilan fisik. Kita harus sesuaikan tampilan fisik kita mulai dari tatanan rambut kita dirapikan. Ya, nggak jangan sampai inilah rambutnya ya kan, keribu, jangan sampai panjang, harus dirapikan. Kemudian apa lagi? Ya, segala hal yang ada di tampilan fisik kita itu diperhatikan. Agar apa? Agar orang lain nyaman melihatnya. Nah, kalaupun memang mau pakai janggut silahkan, pakai janggut, pakai kumis tipis silahkan gitu. Pokoknya rapi. Agar apa? Agar tampilan fisik kita itu menarik untuk dilihat. Kemudian, apalagi tampilan fisik, pakaian. Pakaian kita itu harus selaras ketika kita mau ngomong. Pakaian kita itu harus enak dilihat, rapi,
Jangan cuma pakai kaos oblong. Kalaupun pakai kaos oblong, ada sesuatu yang menarik di situ. Ada tulisan-tulisan apa kayak public speaking kayak apa kayak gitu. Nah, itu membuat orang tertarik. Boleh pakai kaos ditambah dengan jas. Itu boleh, silahkan aja. Next, selain tampilan fisik, apalagi yang harus kita, kenapa nih materinya? Nggak bisa dilihat ya. Selain tampilan fisik, apalagi yang harus kita perhatikan, ada namanya gerakan tangan. Selain gerakan tangan, apalagi eye contact. Oke. Nah, selain, udah nggak apa-apa kalau nggak kelihatan. Terus Selain, download dulu ya, Kang. ya nggak apa-apa. Jadi selain tampilan fisik kita, apalagi yang harus kita coba untuk perhatikan gerakan tangan kita. Khususnya ketika kita lagi ngisi online, ya, memang eh, harus terbiasa gitu kan. Makanya kamera kita pun harus kalau bisa terlihat bagian dada kita ke atas. Apalagi kalau pakai handphone itu kan terbatas ya. Kalau pakai laptop juga terbatas sebenarnya. Yang enak itu adalah ketika kita pakai apa tuh namanya kamera tambahan itu webcam kalau nggak salah ya. Yang dia ditaruh di laptop. Nah itu tangkapannya lebih luas tuh. Sebentar. Nah, jadi ada yang harus kita perhatikan yaitu tampilan tangan kita. Tangan kanan, tangan kiri, gimana gerakannya gitu. Nah, karena kebetulan saya sambil megang ini, ya udah di tangan kirinya saya begini aja terus. Walaupun udah pegel banget ini, tetap tangan kanan yang harus begini. Karena kan gak enak kalau kanan kiri, repot, ribet gitu. Nah, jadi tampilan tangan juga harus dilihat, harus proporsional. Kapan kita harus menggerakkan tangan? Ya, gerakan yang proporsional itu adalah gerakan seperti ini aja. Nah, sambil menghitung satu dua. Nah, kalau perlu seperti itu, ada penekanan. Kalaupun memang belum terbiasa gerakan tangan yang banyak variasinya, nggak apa-apa, begini saja. Bapak Ibu yang dimuliakan, gimana kabarnya? Gitu. Gerakan tangan yang sederhana. Nah, setelah gerakan tangan, apalagi? Selain gerakan tangan, apalagi? Eye contact. Ya, eye contact itu adalah gimana cara kita memandang audiens kita. Nah, tips buat teman-teman, cara memandang audiens itu bagi mereka menjadi tiga sudut. Sudut kanan, sudut tengah, dan sudut kiri. Ketika kita lagi ngomong bagi tiga sudut itu dan kemudian berikan eh, porsi waktunya. Ya, berikan porsi waktunya. Contohnya begini. Saya lagi dari sudut tengah dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, pada malam hari ini izinkan saya, Kang Mirza, untuk berbagi inspirasi kepada Anda semua sudut tengah. Masuk ke sudut kanan. Nah, malam hari ini kita akan berbagi tentang ilmu public speaking. Apa itu ilmu public speaking? Masuk ke sudut tengah lagi. Ilmu public speaking adalah ilmu ketika kita mampu berbicara, menggugah, dan menggubah hati orang. Masuk ke sudut kiri. Yang dengan kalimat-kalimat kita itu bisa membuat orang lain mengikuti kita. Membuat orang lain mengikuti saran kita. Membuat orang lain terperangah dengan kita. Membuat orang lain bla 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 terus kita ngomong. Pokoknya dalam beberapa detik, mungkin sekitar 15 detik kita berpindah tatapan mata. Tapi nggak mesti harus dari kiri, tengah, kanan, begitu nggak mesti harus mengikuti alur itu. Yang penting gimana caranya proporsional aja. Kita jangan terlalu fokus ke tengah, jangan terlalu fokus ke kanan. Coba untuk kuasai ya audiens kita, khususnya pada saat kita lagi di atas panggung. Ya, selaraskan antara gerakan kaki kita dengan gerakan mata. Kita harus melihat kemana. Dan ini pastinya butuh deliberate practice, bukan sekedar jam terbang. Karena terkadang jam terbang itu, ya ketika jam terbang kita sedikit, maka akan ketahuan. Ya, akan ketahuan bahwa jam terbang kita sedikit. Tapi ketika jam terbang kita masih sedikit pun,
Cuma kita sudah deliberate praktis, latihan, 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 latihan sebelum kita tampil, maka nggak akan ketahuan bahwa jam terbang kita sedikit. Hanya mungkin ya yang membedakan adalah yang jam terbangnya lebih tinggi dengan yang jam terbangnya masih sedikit. Ada satu yang nggak bisa dibohong. Apa itu? Gugup, grogi. Ya, itu aja yang nggak bisa dibohongi. Selebihnya masih bisa dibohongi. Akan beda dan akan ketahuan mana orang yang jam terbangnya udah tinggi, mana orang yang jam terbangnya belum tinggi. Dia akan merasakan gugup yang berbeda gitu. Dan itu ketahuan di tampilan awal. First impression itu akan sangat ketahuan banget gitu teman-teman. Nah, kemudian apa lagi? Ya, apa namanya? Oh, maaf ya. Maaf ya dari tadi bocil ke sini terus. Oke, nah jadi selain tadi tampilan fisik, gerakan tangan, kemudian eye contact, ada lagi apa tuh cara berjalan. Ya, cara berjalan kita itu harus proporsional. Kalau saya lebih suka menyebutnya proporsional lah gitu. Proporsional itu artinya apa? Dia bisa bermakna luas. Dia bisa juga bermakna sempit. Yang penting disesuaikan dengan kondisi. Ketika memang panggungnya itu terlalu luas, ya sudah kita fokus di tengah aja. Ketika panggungnya itu terlalu luas dan ada MC-nya dua atau ada pembicaranya dua, ya kita bisa berbagi mana yang di ujung dan mana yang di ujung sebelah sini gitu. Nah, intinya proporsional ketika kita di atas panggung. Dan kemudian gerakan kaki kita itu jangan terlalu cepat, ya lambat sambil kita melihat kemudian ke arah audiens. Nah, insya Allah dengan deliberate practice, dengan latihan sebelum kita tampil, itu akan sangat berdampak sekali dan akan kelihatan bahwa kita sudah sangat siap untuk tampil. Nah, begitu teman-teman. Oke, itu aja mungkin tips-tips yang saya bagikan pada malam hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali ya, khusus untuk poin ketiga ini. Ada ada nanti filler word, ada frame atau template, ada macam-macam pokoknya. Yang itu bisa kita dapatkan dari banyak guru di luar sana. Tapi intinya karena tema kita pada malam hari ini adalah membahas tentang spiritual speaker, maka ya menjadi stretching pointnya adalah bagaimana menghadirkan ruhnya dulu gitu. Sebelum kita berbicara, ruhnya dulu yang dihadirkan. Dan menghadirkan ruh itu adalah ini prepare hati dan pikirannya serta imannya. Begitu. Wallahu alam, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak nih Kang Mirza nih sudah menyampaikan banyak materinya pada hari ini, terutama dalam nggak hanya menjadi speaker tapi menjadi spiritual speaker yang sebenarnya begitu ya. Nah, tadi maaf juga teman-teman ada kesalahan teknis ya karena PPT-nya belum semuanya full ke download jadi harus pakai di software yang lain. Oke teman-teman, jadi itu merupakan akhir dari presentasi tadi. Dan di sini saya akan membuka sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau bahkan punya pendapat atau komentar terkait spiritual speaker ini bisa raise hand atau bisa menanyakannya lewat kolom chat. Mungkin ada yang sudah punya pertanyaan atau ada yang ingin raise hand untuk bertanya secara langsung? Belum? Kalau belum mungkin saya yang bertanya aja ya Kang ya. Oke, Boleh, boleh, boleh. boleh. Nah, jadi mungkin speaker ini atau public speaking ini kan merupakan salah satu soft skill yang mungkin harus dipunya gitu ya di zaman sekarang ya. Nah, kadang-kadang itu kita mungkin udah persiapan matang-matang gitu. Di hari sebelumnya udah impromptu dan segala macamnya udah siap materinya. Tapi saat kita naik ke panggung, khususnya kalau misalnya ini yang public speaker, public speaknya offline gitu, naik ke panggung, dan kita diliatin orang banyak terus tiba-tiba kita gemeter dingin terus tiba-tiba ngeblank.
Apalagi yang paling parahnya itu kita salah ngomong. Itu kan paling mungkin karena saya pernah pengalaman ya. Jadi kayak itu merupakan yang aduh nggak lagi deh begitu gitu. Dan kira-kira gimana sih caranya di saat pertama kita padahal itu merupakan mungkin saat-saat awal kita untuk memberikan personal impression yang baik gitu ya, tapi malah kita mengacaukannya gitu. Kira-kira gimana, Kang? Supaya walaupun kita sudah persiapan, tapi kita nggak grogi tiba-tiba dan ngeblank akhirnya. Gimana boleh, Kang? Ya, oke. Siap. Terima kasih pertanyaan hebat dari Kak Mario. Jadi teman-teman, siapapun, saya disclaimer lah ya. Saya disclaimer ini dulu. Siapapun orangnya, siapapun pembicaranya, kelas nasional, internasional, atau saya bisa katakan lah misalnya kayak Babe Jamil Az-Zaini, siapa yang nggak kenal beliau? Kemudian Dr. Ari Ginanjar atau Dr. Indrawan Nugroho. Itu tiga tokoh hebat tuh yang menjadi panutan kita semua. Kenapa? Ya, Babi Jamil dengan akademi trainernya. Siapa yang nggak tahu akademi trainer? Ya kan kelewatan kalau nggak tahu. Kemudian Dr. Ari Ginanjar dengan ISK-nya. Siapa yang nggak tahu ISK? Coba. Kelewatan juga kalau nggak tahu. Kemudian Dr. Indrawan Nugroho dengan tempat trainer guide-nya. Tuh, melahirkan banyak trainer-trainer hebat. Siapa yang nggak tahu coba. Nah, mereka juga pernah grogi. Atau mungkin Tony Robbins lah kita bilang ya. Bapaknya NLP gitu loh. Dedengkot kalau kita bilang kan. Dedengkotnya NLP. Pernah nggak beliau grogi? Padahal beliau menguasai itu NLP. Harusnya ketika beliau bicara nggak grogi. Tapi pernah nggak saya berani katakan pernah. Bahkan di level mereka-mereka yang sekarang. Cuma bedanya adalah eh, apa ya? Level groginya itu beda gitu. Tergantung sama audiensnya. Kalau grogi kita mungkin lagi bicara di depan audiens yang umum kita udah grogi. Nah mereka depan audiens yang umum mungkin udah nggak grogi lagi. Tapi coba ketika audiensnya itu kepala negara. Babe Jamil bicara di depan para kepala daerah misalnya. Wah, grogi banget itu pastinya. Para gubernur di seluruh Indonesia, ada presiden juga di situ. Grogi nggak? Saya yakin grogi. Atau mungkin Tony Robbins bicara di depan para kepala negara se-Amerika Serikat misalnya. Grogi nggak? Saya yakin grogi. Gitu. Jadi level groginya beda. Gitu. Ini yang perlu kita pahami dulu. Supaya apa? Supaya kita nggak merasa bahwa diri kita itu kecil. Gitu. Enggak. Kita itu besar. Kita itu hebat sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Hanya saja memang tadi itu ya ada levelnya. Level grogi mereka seperti apa, level grogi kita seperti apa. Itu dulu yang kita harus pahami. Kenapa? Karena menurut petuah bijak, ya, setiap manusia itu pasti grogi. Yang nggak grogi cuma satu. Siapa itu? Orang mati. Kalau mau kita nggak grogi, maka kita harus jadi orang mati dulu. Saya yakin itu nggak akan grogi sampai kapan. Nah, artinya selagi kita masih hidup, kita akan tetap grogi. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita. Walaupun mungkin ada banyak jurus jitu, ya kan? Apa itu? Menghancurkan mental block grogi, bla 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 segala macam. Itu jurus aja itu. Tapi jurus itu, ya, tapi jurus itu nggak selamanya terkadang bekerja. Gitu. Kadang bekerja, kadang juga tidak. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika nggak bekerja itu gimana? Maka kita harus pahami dulu mindset di kepala kita bahwa setiap manusia pasti grogi. Kalau kita sudah punya mindset itu, insya Allah kita nggak akan merasa diri kita kecil. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya kita nggak grogi? Nah, jadi ada tips-tips trik-triknya gitu. Selain mental block tadi itu misalnya apa? Ya, pertama kita harus menyiapkan materinya. Jangan jangan biarkan orang lain yang desain, jangan biarkan orang lain yang buat materinya. Jangan biarkan kita copy paste. Nah, kalau udah kita copy paste itu bahaya itu. Sampai kapanpun kita nggak akan menguasai materi itu. Karena itu bukan materi kita. Jadi, buatlah materi versi kita. Walaupun kita copy paste dari punya orang, kita buat ulang materi itu dengan gaya kita. Kita tulis ulang, kita buat ulang dengan gaya kita. Sehingga apa? Sehingga materi itu jadi milik kita. Itu pertama. Yang kedua, latihan.
Karena ketika kita sudah buat materinya, kita latihan, itu akan mengurangi grogi kita dan meningkatkan rasa pede. Ingat ya, mengurangi grogi, bukan menghilangkan grogi. Nah, jadi mengurangi rasa grogi kita, yang meningkat itu adalah rasa pede kita. Karena kita sudah menguasai materinya tadi. Kita nyaman dengan materi kita. Kita nyaman nyampaikannya gitu. Karena itu materi kita gitu. Nah, selanjutnya selain menyiapkan materi, selain kita latihan, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling penting, variabel yang sering ditinggalkan. Apa tadi itu? Mengasah kepekaan. Nah, dan sharing and caring tadi. Niat kita diperbaiki dulu. Kita mau tampil itu mau ngapain? Cari duit, cari tepuk tangan, atau apa? Misalnya cari simpati calon mertua kalau yang belum nikah gitu ya kan. Nah, pas lagi ceramah dia di masjid atau di gereja gitu kan, tahu-tahu ada calon mertuanya di situ, ada calonnya pula lagi di situ ya kan. Wow, udah hebat lah itu berapi-api ya kan. Nah, kalau udah salah niat di awal, Allah atau Tuhan yang akan membuat lisan kita itu kaku jadi. Kenapa? Karena udah salah niat dulu. Makanya sharing and caring itu penting dipahami. Bahwa ketika kita ngomong itu, apapun itu yang berbau kebaikan ketika kita ngomong, kita harus pahami bahwa kita sedang berbagi kepada orang. Itu wujud cinta kita kepada dia. Wujud perhatian kita kepada dia. Gitu. Itu dulu. Yang kedua, kita harus mengasah kepekaan. Sebelum tampil bersih-bersih diri dulu. Jangan cuma mandi doang. Tapi bersihkan hati, bersihkan pikiran. Bersihkan iman. Nah, kalau dalam Islam, sholat dulu. Jadi sebelum tampil sholat 2 rakaat dulu kalau yang muslim. Kalau yang non muslim saya mungkin nggak tahu ya dengan doa atau dengan apa saja ritualnya. Pokoknya selalu ada ritual agama sebelum tampil gitu. Karena kita makhluk beragama, jangan merasa hebat dengan kemampuan kita. Kita harus ada ritual agamanya dulu. Ya kalau dalam Islam sholat 2 rakaat dulu. Minta sama Allah supaya Allah yang meluruskan niat kita, supaya Allah yang membantu kita bicara dengan benar, membantu bicara supaya lidah kita nggak keluh gitu. Nah, ini variabel yang sering ditinggalkan. Sehingga kemudian apa? Ya, ketika kita bicara itu bicaranya bukan pede atau nggak pede, grogi atau nggak grogi. Tapi bicaranya udah level yang lebih tinggi lagi. Yang sudah ada di kepala kita itu udah level yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Apakah yang saya sampaikan membawa pengaruh dan dampak bagi orang atau enggak? Itu dia. Jadi levelnya itu bukan level tentang diri kita lagi gitu. Kita udah selesai dengan diri kita. Tapi kita udah mikirin orang gitu. Yang kita pikirkan itu adalah audiens kita, pendengar kita. Di situ dia. Levelnya udah tinggi. Apakah yang saya sampaikan ini berpengaruh buat mereka, berdampak besar buat mereka? Karena ketika kita sudah fokus sama tujuan, masalah itu akan tersampingkan itu. Kita udah nggak fokus lagi dengan grogi kita udah nggak fokus lagi dengan macam-macam yang ada dalam diri kita. Kita sudah siap untuk tempur. Yang penting tadi variabel-variabelnya dipenuhi dulu. Kita latihan, deliberate praktis, siapin materinya. Itu udah dipenuhi dulu. Tapi kalau materinya nggak kita siapin, kita nggak latihan, terus kita bilangnya, oh saya mikirin aspek vertikalnya aja kepada Tuhan. Nah ini salah. Salah kaprah namanya. Gitu. Jadi aspek horizontalnya, latihan, nyiapin materi, itu harus kita lakukan. Dan aspek vertikalnya yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa itu juga harus kita perhatikan. Sehingga apalagi kita udah nggak bicara grogi, kita udah nggak bicara blank, kita udah nggak bicara yang itu levelnya masih tentang kita, tapi bicaranya tentang apa dampaknya bagi jamaah kita, bagi pendengar kita, bagi audiens kita. Begitu. Nah, kalau istilahnya itu istilah kerennya apa tuh namanya? Eh servo system. Ya, jadi servo system itu saya dengar dari mentor saya. Beliau belajar dari Pak Mario Teguh katanya servo system itu adalah ibarat rudal.
Ketika rudal itu sebelum ditembakkan, rudal itu kan sudah disiapkan dia akan kemana tujuannya. Betul ya? Nah, misalnya tujuannya itu dari Indonesia ditembakkan ke Timur Leste, misal. Mau apapun hambatan di tengah jalan, ya kan? Dia tetap akan nyampe Timur Leste. Atau mungkin dari pesawat satu ke pesawat yang satunya lagi. Kayak gimana pun pesawat yang satunya lagi itu bergerak cepat menghindari, rudal itu nggak berpengaruh. Dia akan tetap fokus sama targetnya. Itu servo system. Dia akan tetap fokus sama targetnya. Apa itu? Ya pesawat tadi itu. Sampai pesawat itu kena dan hancur. Gitu juga dengan kita. Ketika kita fokusnya sama dampak apa yang bisa kita berikan, kemudian pengaruhnya bagi audiens kita nggak akan alihkan lagi dengan masalah-masalah sepele. Apakah kita akan grogi? Siapa nanti yang dengerin ya? Apakah pejabat? Siapa nanti yang dengerin ya? Apakah orang hebat? Kita udah nggak mikirin itu lagi. Kita udah selesai dengan itu. Nah, itu namanya servo system. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diaplikasikan ya. Saya kembalikan ke Kak Mario. Oke, terima kasih Kang. Secara pribadi cukup menjawab ya. Jadi mungkin jawabannya bisa dipakai juga buat teman-teman yang masih grogi atau tiba-tiba ngeblank pub- saat berbicara di depan umum begitu. Terus untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi tadi terkait spiritual speaker sebelum ada lagi. Belum ya sepertinya ya. Oke. Kalau begitu mungkin saya tanya lagi nggak apa-apa Kang. Karena ini mungkin cukup relate juga dan kehidupan saya yang harus di mana-mana harus bisa public speaking gitu. Boleh. Begini, kalau misalnya ini apakah public speaking ini juga dipengaruhi dengan kepribadian seorang tertentu gitu? Karena misalnya yang mungkin kita tahu ada kepribadian introvert extrovert gitu ya, karena misalnya extrovert Hmm, lebih lebih mulus, lebih ngomong apa apa ceplas-ceplos gampang gitu. Tapi kalau introvert mungkin yang banyak mikir dulu, kemudian baru ngomong, bahkan mungkin nggak seterbuka itu. Apakah itu dipengaruhi juga dengan itu dan bagaimana mungkin kedua tipe kepribadian itu mungkin bisa menguasai public speaking ya, karena merupakan soft skill yang secara penelitian dibutuhkan untuk masa depan. Gimana? ya. Eh, apa ya? Kalau introvert, ekstrovert sebenarnya ini pemahaman yang salah ya. Jadi saya sebelum sebelum naik sebelum sebelum meluruskan pemahaman itu kita pahami dulu belahan otak manusia. Jadi belahan otak manusia itu kan ada 5. Neokorteks kanan, neokorteks kiri, kemudian limbik kanan, limbik kiri, dan kemudian otak tengah, ya kan? Nah, neokorteks kanan itu biasanya otaknya otak pemikir, ya kan? Kingmaker, kemudian analisis. Nah, ini otak sebelah kanan tuh. Otak depan kanan, neokorteks kanan. Kemudian neokorteks kiri itu adalah otak khayalan, otak orang yang imajinatif, otak orang yang suka dengan puisi, suka berpuisi, suka berdrama, apalagi improvisasi. Nah, ini otak kiri depan atau bahasa lainnya ini intuiting, ini thinking, gitu kan. Nah, kemudian belakang ini limbik kanan itu sensing biasanya nama lainnya. Saya sebutnya begitu ya. Kalaupun mungkin tempat lain ada sebutan lain silahkan. Nah, ini otak sensing. Apa itu? Otak yang teratur, terstruktur, sistematis, gitu. Orang yang nggak suka dengan apa namanya tantangan, orang yang lebih suka hidupnya gitu-gitu aja. Gitu. Kemudian ada limbik kiri. Ini saya sebutnya feeling. Ya. Otak orang yang ya itu tadi imajinatif, otak kiri itu kan
imajinatif dia. Imajinatif, kemudian daya hayalnya tinggi, kemudian apalagi memiliki rasa yang kuat. Nah, ini otak kiri. Kalau keywordnya belakang, kemudian belakang. Belakang ini insting. Ini otak otak yang semua otak ini dia punya gitu. 50% 50%. Jadi orang yang cerdas. Keywordnya itu adalah kalau thinking dia kekuasaan, suka dengan kekuasaan. Kalau sensing dia suka dengan uang. Kalau intuiting itu suka dengan kata, dia suka beretorika. Kalau feeling itu rasa, ya dikelilingi cinta. Kemudian ada insting, insting keempatnya dia jago. Gitu. Nah, terus kaitannya tadi dengan public speaking. Ya public speaking itu adalah otak. Kalau dilihat dari belahan otaknya adalah otak kiri. Dia adalah otak intuiting dan feeling sebenarnya. Maka orang intuiting dan feeling itu akan jago public speakingnya. Kenapa? Karena bawaannya sudah begitu. Tapi apakah orang sensing nggak bisa jago? Apakah orang tinggi nggak bisa jago? Enggak juga. Trainer-trainer itu juga banyak yang sensing, banyak juga yang thinking. Gitu. Kok bisa? Karena tadi itu ini skill bisa dipelajarin, bisa dilatih gitu loh. Gitu. Jadi setiap orang itu bisa, hanya saja mungkin levelnya yang beda, gayanya beda. Gaya orang feeling itu seperti apa ketika berbicara. Maka gaya feeling itu biasanya sering membawa rasa. Orang feeling itu karena tadi keywordnya itu adalah rasa, maka dia akan membawa rasa dalam setiap kalimat. Dia lebih suka itu, gitu. Lebih suka kalau bicara itu bawa nangis-nangis kayak Babe Jamil tuh bawa nangis-nangis, teriak-teriak. Oh, itu orang feeling. Kemudian kalau orang intuiting itu suka dengan kata-kata hebat, kata-kata bijak kayak Pak Rocky Gerung misalnya. Itu tipikal orang intuiting banget tuh Pak Rocky Gerung. Kalau ngomong pemilihan katanya ya kan, diksinya itu yang keren-keren, diksi ilmiah terus pemilihannya itu orang intuiting. Kemudian orang insting itu suka ketika dia lagi ngomong itu menghadirkan data, fakta, argumentasi supaya kuat nggak bisa dibantah. Itu orang thinking. Nah, kalau orang sensing itu teratur, terstruktur, sistematis. Nah, itu kan punya gayanya masing-masing gitu. Tapi apakah semua bisa? Semua bisa. Nah, persoalan selanjutnya adalah introvert extrovert. Ini kan sering jadi masalah ya. Tapi ternyata enggak. Salah ternyata. Jadi orang extrovert itu selalu dikatakan jago ngomong. Salah sebenarnya. Orang extrovert itu bukan jago ngomong, tapi jago membangun relasi. Orang ekstrovert itu jago membangun relasi. Yang jago ngomong itu siapa? Justru introvert. Introvert itu jago ngomong. Beda ya. Jago ngomong dengan jago membangun relasi. Orang ekstrovert itu jago membangun relasi. Dia kalau ngomong itu ya keluar aja, ceplos-ceplos aja. Karena memang modelnya begitu. Suka dengan hubungan. Suka membangun hubungan, suka dengan keterbukaan, suka dengan keramaian. Jadi dia jago membangun relasi. Tapi apakah dia jago ngomong? Belum tentu ekstrovert itu jago ngomong. Justru orang introvert itu yang jago ngomong. Gitu. Hanya saja dia kurang dalam hal relasi. Karena dia nggak suka keramaian. Dia nggak suka hubungan-hubungan yang terlalu apa namanya, yang terlalu terbuka. Gitu. Gitu. Kalau bahasa lainnya itu dia nggak suka dengan kepura-puraan, kalau istilahnya gitu ya. Nah, itu orang introvert. Tapi yang perlu saya luruskan tadi itu ya. Orang introvert itu justru jago kalau ngomong. Hanya saja kenapa banyak orang introvert itu kelihatan kok nggak jago ngomong. Itu karena mereka tadi itu. Fix mindset, mental block. Belum apa-apa udah nganggap saya introvert. Saya nggak jago ngomong. Padahal kalau mereka mau aja. Mau mereka show. Mau mereka memaksimalkan potensinya. Mereka lebih jago. Karena memang itu sudah bakat bawaan mereka. Jago ngomong. Bakat bawaan orang ekstrovert itu jago dalam membangun relasi. Tuh, gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan. Oke Kang, terima kasih jawaban yang mungkin cukup membuka pemahaman saya ya terkait kepribadian itu. Oke, udah dua pertanyaan. Mungkin teman-teman yang lain apa masih bingung apa yang ingin ditanyakan atau cukup menanggapi juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang
pernah pengalaman. Karena ini kan Intox, jadi mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan Sharing ya. pengalamannya, sharingnya, supaya bisa sambil tukar-tukar pengalaman. Benar. Mungkin Ya teman-teman yang lain yang punya perspektif sendiri mungkin silakan. Mau curcol-curcol boleh. udah diizinkan tuh teman-teman mau curhat. Mm-mm. Tapi kalau memang nggak ada dari teman-teman, bisa jadi karena sudah ngantuk juga ya besok mau kerja, nggak apa-apa juga. Betul ya. Oke deh. Ya, teman-teman mungkin kalau misalnya memang belum ada, mungkin kurang lebih itu adalah akhir dari sesi kita. Mungkin ini juga udah cukup malam juga ya karena besok adalah hari Senin teman-teman. Jadi mungkin kita bisa cukupkan untuk hari ini, bisa kita lanjut untuk minggu depannya di hari Minggu. Kemudian teman-teman, saatnya sekarang adalah sesi dokumentasi. Teman-teman mungkin boleh on cam teman-teman. Untuk dokumentasi kita on cam sebentar aja. Ya teman-teman, Jadi mungkin Kak siapa nih yang call out ya? Ada Kak udah, Kak Dila udah, ada Kak Alis, Karina, Kak Dila, Kak Deni. Ini yang mau menemani kita-kita nih supaya nggak kesepian. kayaknya Oh ya pada kita juga, wajah-wajah ngantuk atau wajah-wajah sibuk nih. Hmm. oke, ini jangan lupa teman-teman ya dari Kak Alis ada presensi, jadi jangan lupa di screenshot dan lampirkan bukti presensinya di Google Form. Oke, ada lagi yang ingin on cam atau cukup? Oke, aku screenshot ya. Oke, ini adalah hari ini adalah HT yang ke-15, jadi mungkin gayanya bisa ini teman-teman, lihat nggak? 1 sama 5. Bisa teman-teman? Tak balik, kata ya 1 sama 5. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sip. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada malam ini. Mungkin kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih Kang Mirza atas kehadirannya dan sharing materinya pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu di waktu lainnya. Oke, teman-teman semua, saya Mario Leong pamit undur diri. Terima kasih. Makasih semuanya, saya izin. Terima kasih, Assalamualaikum, Kak. selamat malam. Selamat malam.